Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat semua teman-teman, buat kalian semua di seluruh Indonesia ini. Malam ini adalah malam yang kedua, guys. Teman-teman, bagi kita tinggal di tempat tinggal kita, di hunian baru kita, yang sebelumnya kita tinggal di lokasi daerah Bengkong Swadebi. Alhamdulillah, pada saat malam pertama kita lalui di sini, setelah kita pindah kontrakan atau tempat tinggal dari daerah tempat lama Bengkong Swadebi, dan kita memang benar-benar diguyur hujan pada saat mulai jam setengah 4 pagi, 3.30 atau setengah 4 pagi. Itu di hari pertama kita nginap malamnya di sini, dan ini adalah malam yang kedua. Sebelumnya ada beberapa kesulitan bagi kita untuk pindah, dalam artian bukan mungkin juga batas kemampuan kita yang sangat terbatas dari segi ekonomi. Kita udah coba, dalam artian untuk berusaha, seperti yang kita ketahui bahwa kami sendiri, guys, aku dan istri adalah pedagang ayam geprek. Ya, terutama di Batam ini, alhamdulillah sebenarnya kita udah diketahui oleh orang dan sudah banyak juga yang merasakan masakan kita. Alhamdulillah kita udah mulai, dalam artian udah berkibar bendera kita dan udah diketahui oleh warga Batam, Pulau Batam. Tapi semenjak 5 bulan kebelakangan, kita sama sekali memang tidak melakukan penjualan seperti yang pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Lantaran bukan karena kita tidak mau atau tidak lagi memiliki kemampuan atau keinginan untuk berdagang, tapi ini jelas latar belakangnya, terutama itu dari pembeli. Hanya kita belum mengerti apa sebab musabab sehingga kita punya penjualan itu benar-benar drastis, total hilang, yang terkadang dalam seminggu itu cuman ada 2 pelanggan yang beli, baik secara online maupun offline. Kita sih tidak, dalam artian tidak begitu pesimis dengan keadaan, cuman kita tidak habis pikir kenapa tiba-tiba bisa seperti itu gitu. Pelanggan kita hilang, benar-benar drastis hilang. Pokoknya dalam 5 bulan belakangan ini itu kita sama sekali tidak melakukan penjualan ya, dan akhirnya pun untuk mencari pendapatan, pemasukan masih semrawutan, walaupun masih dalam artian gali lubang tutup lubang, tapi bagaimanapun hidup ini terus berlanjut. Kalau dilihat-lihat sih, pertama-tamanya ini terjadi sebenarnya saat itu corona kedua ya, tapi kita sebenarnya sih nggak bisa mengatakan ini adalah sebabnya disebabkan oleh corona, masa pandemi akhirnya kita seperti ini. Kita tidak menyalahkan hal itu, dan cuman aku yakin kalau ini adalah sebuah cobaan bagaimana kita bisa bersikap lebih dewasa, guys.
Dan aku yakin ini semua adalah sebuah jalan kehendak dan takdir, prosedurnya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menginginkan secara pribadi ya hidup dalam kekurangan. Ya walaupun kita alhamdulillah cara materi sih sebenarnya kita memang lagi benar-benar down dan jatuh sekali. Tapi ini kalau dalam artian untuk sehari-hari, makan sehari-hari, alhamdulillah kita masih ada. Walaupun ya sedikit-sedikit. Kadang aku sebagai ojol, sama taulah sebagaimana ojol, aku rasa bukan di negeri ini aja, tapi di tempat luar juga seperti itu. Semua pada menjerit. Kadang dalam sehari dapatnya 3, 2, 5. Ya dapat 50.000 itu udah menjadi kebanggaan sangat besar bagi kami ojol yang ada di sini. Bukan bermaksud dalam artian bukan memilih-milih, tapi dengan sewajarnya juga. Namanya kita manusia, juga ada batas kesabaran, dan merupakan hal yang tidak mungkin dan tidak benar-benar tidak seperti udah tidak manusiawi lagi. Jarak tempuh yang hampir belasan, mungkin bisa dikatakan seperti itu, belasan kilo. Penjemputannya nih ya, penjemputan, lalu pengantaran lebih kurang, dan itu ongkosnya cuma 8.000. Dan kadang-kadang masih saja selalu konsumen atau user mengatakan kita hal-hal yang tidak baik. Dan hingga akhirnya pada bulan Juni lalu, 2 bulan kebelakangan lebih kurang, sekarang bulan apa ini, September ya, bulan Juni gitu lebih kurang, Juni ya, bulan 6, aku terkena suspend permanen dan benar-benar tidak bisa banding sama sekali. Hanya sebuah perkara kecil dari seorang konsumen, seorang ibu-ibu yang mengatakan, mungkin ada komennya yang gak enak untuk dibaca oleh pihak terkait ya. Jadi aku disuspend permanen. Ya sudah, pada saat terkena suspend permanen, aku pun langsung datangi kantor tersebut untuk bisa mendapat keringanan, untuk bisa segera dapat banding. Tapi dengan santainya para petugas dan karyawan di situ benar-benar dalam artian tidak mau menerima apa keputusan kita, jawaban kita. Sebenarnya kita memang pantas juga untuk melakukan pembelaan. Ya, perkaranya sih kecil, karena titik pengantaran tidak sesuai. Ongkosnya cuma 8.000. Itu pun bukan 8.000, 7.000 sekian, 7.200 atau 7.000 berapa, lupa. Jadi menurutku sih aku cukup baik memberikan sedikit edukasi kepada ibu tersebut. Kalau dia mau untuk diedit tujuannya, atau dia boleh turun pada titik tersebut sesuai yang aku sampaikan kepada ibu itu. Kalau ibu nanti tambah sedikit aja, tambah ongkos lagi, karena jarak tempuh dari titik ke pengantarannya itu yang tujuannya hampir 2 kali lipat jauh. Nah dari situ aku menyarankan seperti itu gitu. Ternyata tiba-tiba ibu ini mengatakan
nggak usah pak, saya turun di sini, sebenarnya saya mau ke sini, dekat sini. Ya udah, aku antarin. Setelah aku antar, aku selesaikan. Nggak tahu setelah itu pas lagi masuknya orderan, aku pick up, baru nyampe di depan rumah konsumen langsung hilang. Anda terkena suspend permanen, silakan menghubungi kantor terdekat. Di saat itu juga aku langsung ambil gas, tancap langsung ke kantor. Seperti aku bilang tadi, wajah mereka sebagai karyawan ya sedikit pun gak ada niat untuk membantu. Kupikir ini memang bukan jalanku. Ya sudah, aku coba banding melalui email. Seminggu setelah aku ke kantor, aku coba banding melalui email, dan jawabannya tetap sama. Mereka nggak mau menerima alasan yang aku sampaikan, dan mereka mungkin merasa kalau itu adalah sebuah rekayasa, tapi sejujurnya itu adalah sejujur-jujurnya yang aku katakan. Memang di Batam ini sih kebanyakan seperti teman-teman bilang, ojol konsumennya belagu-belagu, macam puak, orang Melayu bilang puak ya. Seperti aku bilang tadi, mungkin ini juga adalah takdir Allah SWT, punya rencana yang lebih baik semoga untukku. Dan berjalan setelah 2 bulan berikutnya adalah dari grup di dekat-dekat kami sini, daerah Bengkong, Swadebi dan sekitaran. Kami coba untuk mendatangi lagi kantor tersebut, mana tahu yang tadi suspend bisa dibuka lagi pemblokirannya. Dengan terus semangat, hari hujan-hujan, aku lagi sibuk-sibuknya membangun tempat kami ini guys, tempat yang kita tinggali sekarang ini. Lebih kurang waktu itu jam 1 siang ya, hujan-hujanan juga. Aku tancap gas, sampai di kantor tap. Dan itu seperti aku bilang tadi, nggak ada seperti yang mereka untuk membantu drivernya. Ya sudahlah, sampai ada namanya kepada Bang Andi Akbar. Aku terima kasih sekali sama Bang Andi Akbar karena sudah, dan teman-teman karena sudah membantu memperjuangkan akunku, dan itu ternyata juga tidak ada hasilnya. Seperti aku bilang tadi, aku sangat berterima kasih sekali bisa kenal dengan Bang Andi Akbar dan teman-teman yang telah membantu akunku. Ya seperti aku bilang juga tadi, kayaknya itu memang bukan rezeki kita di situ. Semoga ada yang lebih baik. Seminggu kemudian, setelah banding bersama-sama dengan grup dari Bang Andi dan teman-teman dan rekan-rekan, aku mimpi. Ketika itu aku meletakkan pakaian di tiang listrik, dan tiang listrik itu rendah, bisa aku jangkau guys, entah kenapa tiba-tiba saat aku mau ngambil baju itu lagi, tiang listrik ini tinggi dan benar-benar tinggi, mungkin sampai macam mana ya, pokoknya tinggi lah, sehingga aku nggak bisa mengambil pakaian aku lagi. Dan akhirnya aku menyadari diri kalau itu menurutku adalah mungkin petunjuk dari Allah SWT, Tuhan, bahwasanya jangan lagi diharap. Akhirnya sampai detik ini, ya itu tadi guys, mungkin kalian nggak akan percaya ya, belum ada pemasukan sih, belum ada pemasukan lain dari aku secara pribadi. Namun aku tetap bersyukur sekali, alhamdulillah, istri juga mengadakan les anak-anak. Ada 2 orang siswa SD kelas 2 dan kelas 3, dan alhamdulillah dari situ satu kepalanya 300.000.
dan itu bukan kita taruhkan atau kita taruhkan segitu, namun itu adalah kebaikan dari orang tua si anak tersebut. Kalau 2 orang kali 300 kan cuma 600 guys. Nah itulah yang kami coba untuk pertahankan. Kami hemat-hemat 600 untuk sebulan, dan ada aja rezeki yang tidak terduga. Karena dalam keadaan seperti itu, pahit seperti itu, yang sangat kami syukuri apa, kadang ada tetangga atau kakak depan ngantarin sambal, lauk, atau makanan ringan lainnya. Nah disitulah rasa syukur kita yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal-hal yang tidak disangka Allah berikan kepada kita. Ya, walaupun bagaimanapun juga sebenarnya sih dengan pendapatan yang segitu tuh sebenarnya sangat tidak menutupi sekali, sangat tidak. Apalagi pengeluaran wajibku itu guys, sebulan itu 2 juta nggak kemana, itu wajib. Bagaimana caraku menutupi 2 juta per bulannya, aku pun juga kadang nggak bisa berpikir secara sehat. Karena aku pernah sendiri mendengar kajian ketika masih sekolah dulunya, kita ini nggak bisa memikul beban kita sendiri. Itu yang harus kalian ingat guys, teman-teman semua, bahwa kita nggak bisa memikul beban yang ada di pundak kita sendiri. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita. Otak kita ini sangat kecil, kita nggak bisa menyimpan permasalahan yang begitu berat. Dari situ aku menyimpulkan ketika aku membaca Al-Quran, ya ini sih mungkin sedikit pengertian berat, tapi aku coba pikir-pikir lebih mendalam, ternyata memang arahnya bisa ke situ. Bahwa Allah mengatakan dalam Al-Quran, serahkan sesuatu kepada ahlinya, lebih kepada yang lebih mengetahui. Dan aku berpikir ternyata beban ini mungkin layaknya aku serahkan kepada yang Maha Kuasa, Allah SWT. Ya akhirnya aku sandarkan pada Allah SWT, dan ada aja guys rezeki yang datang, rezeki yang tidak terduga. Ya walaupun kadang coba-coba gali lubang tutup lubang, tapi selalu ada jalannya, alhamdulillah. Dan malam ini guys, ini sekarang udah hujan lagi, lebih kurang sekarang jam 22, udah mulai turun hujan. Kalian bisa dengar sendiri suara atap, itu tampak atap spandek. Dan kami di sini tinggal di atas spandek ini, belum dikasih plafon, jadi suara hujan itu kalau turun benar-benar kayak orang main drum band. Kalian tahu guys main drum band? Sangat keras sekali. Apalagi malam pertama waktu kami tidur di sini, aku bersama istri berdua, seperti aku bilang tadi, atap ini guys, itu benar-benar sangat keras. Yang sangat kami syukur lagi apa guys, ya alhamdulillah tidur kami enak, walaupun suara bising seperti itu, suara kodok, suara jalanan yang ada kendaraan lalu lalang, alhamdulillah kami bisa tidur dengan nyenyak, gak ada masalah. Dan ini seperti aku bilang tadi, dari awal adalah malam kedua, sekarang udah hujan. Ya, insya Allah ini satu lagi yang sangat kita syukuri adalah setelah kita pindah kemari, kita tinggal dekat dengan orang tua kita, orang tuaku guys. Jadi kita sedikit bisa tidur enak. Kenapa begitu? Karena kalau di tempat lama itu guys, kita tinggal di situ itu kalau udah hujan seperti ini itu kita belum bisa tidur enak. Kenapa? Itu karena di situ lokasinya rawan dengan banjir. Jadi kita nggak bisa menikmati tidur kita dengan puas. Tapi setelah pindah kemari seperti abangku bilang, udah bisa tidur enak, nggak mikirkan banjir lagi. Ya insya Allah, alhamdulillah. Kita udah nggak mikirin uang sewa lagi, nggak mikirin banjir, sudah bisa tidur enak. Ya alhamdulillah sudah mengurangi satu beban lagi. Alhamdulillah sekali guys. Dan dalam sehari kemarin itu kegiatan
kami mengangkut barang. Ya sebelumnya siang sih sudah aku coba untuk merangsur-rangsur dengan membawa pakai becak dari Bang Munib. Terima kasih Bang Munib, dan belum sempat untuk membelikan bensin becaknya. Mohon maaf sebelumnya Bang Munib, tapi terima kasih sekali karena udah memakai becaknya. Semoga Bang Munib dan keluarga sehat selalu dan rezekinya lancar selalu, dan penjualan sate Maduranya bertambah laris dan banyak pelanggannya. Kalau di Bengkong atau daerah-daerah sini, dari perjalanan sekitaran Vihara sampai Bengkong itu orang nggak ada yang nggak kenal dengan namanya sate Madura Cak Munib. Kalau kalian guys, teman-teman, saudara-saudara yang ada di Pulau Batam yang tinggal di sekitar Sungai Panas dan Bengkong, silakan coba atau buka di GoFood sate Madura Cak Munib. Enak, coba aja ya. Semoga Bang Munib usaha satenya semakin lancar dan semakin baik. Berangsur-angsur aku bawa pakai becak Bang Munib barang-barang, terus malamnya masih berpikir panjang karena susah mencari truk atau pick up untuk bawa barang keseluruhan. Dan akhirnya aku coba untuk menghubungi ada kenalan lama, abang itu jualan di pasar Cepuan. Kami pakai dia punya truk. Nggak disangka kita tinggal di rumah kotak sepeta, 1 kamar, ruang tamu dan dapur serta kamar mandi, penuh juga tuh pickup truknya, penuh juga, sehingga ya seperti sekarang ini guys, tempat kita masih pada berantakan ya, belum selesai semua, masih berantakan. Dan sudah 2 malam ini kita coba untuk memberes-beres, merapi-rapikan. Ya alhamdulillah sedikit demi sedikit mulai tersusun dengan baik. Dan ini adalah malam kedua seperti ku bilang guys, ini malam kedua di bulan September ya, tanggal 30 September pukul 22 waktu Indonesia Barat di Pulau Batam. Ini adalah malam kedua kita tidur di sini, dan sekarang juga mulai hujan lagi. Dan jujur aja malam kemarin itu sangat dingin guys yang tidur, tapi alhamdulillah enak di tempat kos yang lama itu. Walaupun hujan, kami tidur malah kepanasan sampai harus kipas. Bukan karena nggak ada kipas angin, kita ada kipas angin, cuman kita nggak bisa pakai guys. Aku nggak bisa pakai karena istriku nggak bisa, kena angin yang agak sedikit keras. Alhamdulillah istriku lagi hamil, jadi nggak bisa terkena angin. Karena aku udah sedikit kena angin dari kipas angin, langsung kembung. Karena udah pernah kejadian itu kembungnya hingga 2 hari 3 hari nggak hilang-hilang guys. Semenjak itu kami nggak pakai kipas angin. Oke guys, ini kayaknya juga udah malam, dan tadi kita juga sedikit sudah beraktivitas angkat barang, nyusun barang. Apalagi tadi mulai dari jam, seperti ku bilang tadi, jam 3.30 atau setengah 4 pagi itu hujan lebat, hingga malam ini menjelang maghrib tadi baru mulai berhenti hujan. Dan sekarang jam 22 mulai hujan lagi ya. Semoga kalian dan kita semua guys bisa istirahat malam setelah beraktivitas seharian dengan tidur yang enak, plus nyenyak. Jangan lupa untuk baca doa dulu sebelum tidur. Oke guys, semoga malam ini kita dapat istirahat dengan enak, tidur dengan pulas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.